selamat pagi buat kita semua. Kita kembali lagi pada hari ini di pembelajaran biologi. Materi hari ini kita akan melanjutkan materi evolusi. Adapun yang menjadi topik pembahasannya adalah petunjuk-petunjuk evolusi. Petunjuk evolusi yang dapat digunakan ada 4 hal. Yang pertama adalah perbandingan biokimia dan genetika. Yang kedua, perbandingan fisiologi. Yang ketiga, petunjuk alat dan tubuh yang tersisa. Yang keempat, seleksi alam yang teramati. Kita mulai saja pembahasan petunjuk-petunjuk evolusi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah fosil. Fosil adalah sisa-sisa organisme masa lampau yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil adalah paleontologi. Di sini sisa fosil yang sering sekali digunakan, yang pertama manusia, fosil manusia. Yang kedua fosil kuda. Hari ini kita akan membahas tentang fosil kuda. Kenapa fosil kuda ini paling banyak keluar kalau di soal-soal dan gambarnya sering muncul adalah fosil kuda. Faktor yang melatar belakanginya adalah pertama, fosil kuda ini adalah fosil yang paling lengkap sehingga gampang untuk diamati. Yang kedua, fosil kuda mengalami evolusi terus-menerus. Yang ketiga, fosil kuda mudah untuk ditemukan. Evolusi kuda yang akan kita bahas hari ini dilihat dari zaman Eosin, Oligosin, Miosin, Pliocene sampai ke zaman Pleistosin. Kalau kita lihat dari gambar ini, kuda dulu itu ukurannya sangat kecil ya, hanya 0,4 meter. Kalau sekarang kita temukan 1,6 meter. Evolusi pada kuda apa saja selain ukurannya yang berubah dari zaman ke zaman, dari Eosin sampai ke zaman Pleistosin ini. Selain dari ukuran tubuhnya, mereka juga mengalami perubahan jumlah jari. Kalau kita kenal sekarang, jari-jari kuda itu sekarang kita hanya lihat atau temukan satu, karena sudah ada yang mengalami reduksi. Awalnya kita temukan ada 4 jari-jarinya, tapi kemudian jari-jari ini tereduksi bergabung dari 4 menjadi 3, kemudian menjadi 1. Yang berikutnya adalah perubahan pada gigi geraham kuda, disesuaikan dengan makanannya. Yang terakhir adalah perubahan struktur wajahnya, di mana mulut dengan dahinya, wajahnya mengalami perubahan jarak. Itu mengenai fosil atau evolusi kuda. Yang berikutnya adalah homologi dan analogi. Ketika kita membahas homologi dan analogi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analogi dan apa itu homologi. Nah, homologi pada konsepnya, homologi ini merupakan suatu organ yang memiliki sumber atau struktur yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Itu adalah homologi. Kalau kita bandingkan dengan analogi itu merupakan sumbernya atau strukturnya berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama.
Kita bahas terlebih dahulu homologi. Homologi di sini adalah ruas-ruas struktur alat gerak pada beberapa makhluk hidup. Ada salamander, buaya, burung, kelelawar, ikan paus, tikus, dan manusia. Kita bandingkan di sini manusia dengan alat gerak pada anjing ya. Di sini alat gerak pada manusia dan anjing, mereka ini memiliki struktur dan sumber yang sama. Tangan manusia pada umumnya yang strukturnya sama dengan sistem gerak pada anjing, ini pada umumnya digunakan untuk memegang barang atau benda. Sedangkan pada anjing, pada umumnya yang strukturnya sama dengan alat gerak pada manusia yang digunakan untuk memegang benda, mengambil sesuatu, pada anjing ini digunakan sebagai alat untuk berjalan. Sumbernya sama, tapi fungsinya berbeda. Yang satu untuk mengambil sesuatu, benda, kalau yang satu lagi untuk berjalan. Kita lanjut yang analogi. Yang analogi bisa kita lihat di sini ada struktur sayap burung dengan struktur sayap serangga. Mereka tadi kita sudah jabarkan di depan. Sumbernya itu kalau yang analogi ini kita lihat, kita temukan adanya adaptasi. Di sini mereka memiliki kekerabatan nenek moyang yang dekat. Ya, di sini tadi contohnya ada sayap kupu-kupu, burung, dan kelelawar. Ini sumbernya berbeda. Sumbernya berbeda, tapi fungsinya sama. Kalau pada struktur sayap burung, kita temukan di sini kita lihat sayap burung digunakan sebagai alat terbang. Ini berasal dari sistem gerak. Sumbernya berbeda. Kalau ini keluar dari bagian punggungnya, dari dagingnya, dari kulitnya, ini berfungsi juga sebagai alat terbang. Sumbernya berbeda, asalnya berbeda, tapi fungsinya sayap burung sama sayap serangga sama-sama untuk alat terbang. Kita lanjut. Perbandingan embriologi. Berdasarkan perbandingan embriologi, kita bisa lihat berdasarkan gambar yang ada di depan ini, semua jenis vertebrata memiliki perkembangan embrio yang menunjukkan persamaan. Di sini ada ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Adanya persamaan perkembangan pada semua golongan vertebrata ini menunjukkan adanya kekerabatan. Di sini kita lihat ada manusia dan ada ayam. Pada manusia di masa kehamilannya dibagi menjadi 3 trimester.
trimester pertama merupakan kandungan 3 bulan pertama. Trimester kedua adalah 6 bulan masa kandungan. Trimester ketiga adalah menuju ke 9 bulan. Ini 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Jika dibandingkan dengan ayam ini masa pengeramannya adalah 23 hari. Yang pertama ini adalah 1 minggu pertama. Yang kedua, 2 minggu kedua. Yang ini pengeraman yang ketiga ini adalah minggu ketiga. Kita lihat di gambar pertama, embrio dari ikan, manusia, atau tadi khususnya yang kita bahas ayam sama manusia, itu semuanya mirip. Sulit untuk kita bedakan. Jadi diambil kesimpulan bahwa jenis vertebrata dalam perkembangan embrio memiliki persamaan. Yang ini demikian petunjuk evolusi yang kita bahas. Nah, evolusi bisa terjadi disebabkan oleh spesiasi. Kalau kita tahu, terjadinya spesiasi ini disebabkan oleh beberapa syarat. Yang pertamanya, adanya perubahan lingkungan. Yang kedua, adanya relung yang kosong. Yang ketiga, adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Proses spesiasi dibagi menjadi 2 macam. Ada yang kita kenal dengan isolasi geografis, yang kedua itu adalah isolasi reproduksi. Penyebab spesiasi adalah terjadinya isolasi. Kita harus paham bahwa spesiasi ini menyebabkan evolusi. Spesiasi yang seperti apa? Yaitu isolasi geografis dan isolasi reproduksi. Kita akan bahas pertama-tama dari isolasi geografis, baru isolasi reproduksi. Boleh dilihat ke depan. Di sini kita bahas terlebih dahulu adalah isolasi geografis. Kalau kita lihat dari gambar, ada beberapa macam gambar yang terlampir di depan, termasuk ke dalam evolusi yang disebabkan isolasi geografi. Isolasi geografinya sendiri merupakan suatu batas alam. Isolasi geografis itu adalah suatu batas alam. Batas alam tidak dapat dilewati apabila batas alam tidak dapat dilewati, suatu populasi tidak akan pernah bertemu dengan populasi lainnya. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari proses yang pertama. Di sini bisa kita lihat adalah spesiasi simpatrik. Di sini pembentukan spesies baru dari populasi yang hidup di wilayah geografi yang sama. Jadi, yang simpatrik ini pembentukan spesies baru. Ini spesies baru dari populasi yang hidup di wilayah geografis yang sama. Contohnya di sini bisa kita ambil adalah tanaman Arabidopsis thaliana dengan Arabidopsis arenosa menghasilkan spesies baru, yaitu Arabidopsis suecica.
Yang kedua, spesiasi Alopatri. Ini merupakan pembentukan spesies baru. Ini adalah spesies baru dari populasi yang secara geografis terisolasi. Ini adalah inangnya yang terisolasi dari populasi awal. Mereka tidak ketemu, saling terisolasi. Yang ini akan menghasilkan keturunan yang berbeda, spesies yang berbeda. Yang ini pun akan menghasilkan spesies yang berbeda, tergantung lokasinya masing-masing. Secara geografis terisolasi kan, yang ini akan menghasilkan individu yang berbeda, yang ini pun akan berbeda. Yang ketiga, spesiasi parapatri. Kalau spesies parapatri ini, pembentukan spesies baru dari populasi yang wilayah geografisnya bersebelahan. Bedanya dengan Aleopatri, yang tadi ini sumbernya ini mereka sama-sama terisolasi. Kalau yang ini, merekanya bersebelahan. Kalau yang Aleopatri ini, contohnya itu kita bisa lihat pembentukan pembentukan spesies burung finch di Kepulauan Galapagos. Kalau yang parapatri ini contohnya adalah Macaca nigra dan Macaca nigrescens melakukan perkawinan terbatas. Misalnya ini adalah Macaca nigra, yang ini adalah Macaca nigrescens. Mereka melakukan pernikahan atau melakukan perkawinan terbatas sehingga mereka menghasilkan keturunan yang baru. Berikutnya adalah periparti. Kalau periparti, pembentukan spesies baru terjadi di wilayah bagian geografis bagian pinggir. Yang ini. Contohnya untuk spesiasi periparti adalah ular Cerebrus rynchops memiliki penyebaran sangat luas di India. Selain di India, di Indochina, Maluku, dan Nusa Tenggara. Tetapi di Papua terbentuk subspesies tersendiri, yaitu Cerberus ricinos novaeguinea yang berbeda dengan induknya. Berikutnya, kita masuk ke isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi atau perkawinan atau gamet dibagi menjadi dua. Ada isolasi parazigotik dan postzigotik. Yang isolasi parazigotik terjadi sebelum fertilisasi. Kalau yang postzigotik ini terjadi setelah reproduksi atau fertilisasi. Kita mulai dari isolasi parazigotik, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, isolasi ekologi, perilaku, mekanik, dan gamet temporal. Yang pertama adalah isolasi ekologi. Isolasi ekologi ini penyebabnya adalah perbedaan habitat.
Contohnya bisa kita lihat adalah katak pohon kawin di danau yang tidak permanen, sedangkan katak Banten kawin di danau atau badan air permanen yang lebih besar. Jadi, penyebabnya adalah ekologi atau habitat. Berikutnya, isolasi perilaku. Isolasi perilaku ini artinya, atau kita bisa pahami dengan perbedaan kebiasaan dalam perkawinan. Contohnya di sini, pada berbagai jenis ikan, ternyata kelakuan meminang ikan betina oleh jantan itu berbeda-beda. Yang berikutnya, isolasi mekanik dan gamet. Perbedaan struktur tubuh dan sel kelamin. Di sini contohnya bisa kita lihat, tanaman sage hitam memiliki bunga kecil yang hanya dapat diserbukan oleh lebah kecil, berbeda dengan tanaman sage putih yang memiliki struktur bunga besar yang hanya dapat diserbukan oleh lebah besar. Yang terakhir, isolasi temporal, atau kita kenal dengan perbedaan waktu kematangan antara jantan dan betina atau musim. Di sini contohnya bisa kita lihat masa perkawinan lalat buah, Drosophila pseudoscura pada sore hari, sedangkan masa kawin Drosophila pseudomilis pada pagi hari. Yang terakhir ada isola post-zikotik, ini yang terjadi setelah perkawinan. Ada 3, yang pertama, kematian hibrid, kemandulan, penurunan kualitas hibrid. Kemudian, selain dari isolasi juga ada adaptasi, yaitu morfologi, adaptasi terhadap struktur morfologi, struktur fisiologi, dan tingkah laku. Nah, untuk yang morfologi, yakni adaptasi terhadap struktur bagian luar yang disesuaikan dengan tempat banyak faktor. Fisiologi yaitu bagian fungsi organ-organ bagian dalam. Kalau tingkah laku seperti tadi dibahas juga di sebelumnya, di depan ada sebagian tingkah laku itu untuk ngambil makanan, bagaimana gerakan untuk menarik perhatian lawan jenis pada burung, itu tadi yang tingkah laku. Ada radiasi adaptif, bisa kita lihat penyebaran spesies ke suatu lingkungan, itu juga akan memunculkan beberapa spesies baru. Yang terakhir ada radiasi primata. Kalau radiasi primata ini adalah perkembangan dari primitif menjadi kompleks. Semoga materi ini dapat memahami kita semua. Terima kasih.